Ini adalah tempat pangkas rambut yang menakutkan, tidak ada yang keluar hidup-hidup. Bahkan sebelum pelanggan sempat duduk, lehernya digorok dengan kejam oleh tukang cukur. Kemudian dia menginjak saklar, dan mayat itu akan jatuh ke dalam lubang. Dan di lantai bawah ada toko pai daging. Setiap hari, banyak sekali orang yang datang ke toko tersebut. Tapi soal bahan-bahannya, hanya Lovett yang tahu. Todd membunuh orang ini tanpa berkedip, bernama Barker. Dia seharusnya memiliki keluarga yang bahagia dan istri yang cantik. Dengan bayi perempuan yang cantik. Namun karena istri Barker begitu cantik, dia diincar oleh Turpin. Untuk merampok istrinya, dia menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada Barker, memaksa Barker meninggalkan negara itu. 15 tahun kemudian, Barker kembali ke kampung halamannya, mengganti namanya menjadi Sweeney Todd. Dia kembali ke tempat pangkas rambut lamanya. Tapi tempat ini membuka toko pai daging. Pemilik tokonya ramah, melihat gambarnya dan tahu bahwa dia berada di industri yang sama. Tapi kebersihan tidak bisa diterima. Dia menggulung semuanya dengan tepung. Todd menggigitnya lagi dan hampir membuat dirinya terbang ke surga. Penjaga toko mengenali Todd. Dia menceritakan, tahun setelah Todd pergi ke pengasingan, Turpin mengambil istrinya. Tapi dia bunuh diri dengan meminum racun. Turpin juga mengadopsi dan memenjarakan putri Todd. Sang induk semang membuka palka dan mengeluarkan peralatan lama Todd. Dia mendapatkannya kembali. Todd berpikir untuk membalas dendam pada hakim dengan pisau cukur di tangannya. Pertama-tama, dia harus membiarkan hakim menemukan dirinya sendiri. Todd meminta tantangan kepada tukang cukur terbaik di wilayahnya, Pirelli. Anak buah Turpin kembali hadir di lokasi kejadian, ia mencalonkan dirinya sebagai wasit. Pada akhirnya Todd memenangkan kontes tersebut. Pemenangnya adalah Tuan Todd. Kompetisi ini pun menjalin hubungan dengan Bramford. Jadi rencananya semakin dekat. Anthony bertemu putri Todd, Johanna. Keduanya hanya saling melirik dan jatuh cinta satu sama lain. Tapi Turpin memperhatikan mereka. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Anthony. Namun dia bersumpah akan mencari kesempatan untuk membuat Johanna melarikan diri. Keesokan harinya, barbershop tersebut menyambut pelanggan pertamanya, tak disangka itu adalah Pirelli. Dia tidak datang untuk potong rambut tetapi ingin Todd membagi hadiah uang kemarin menjadi 2. Kalau tidak, dia akan mengatakan yang sebenarnya. Ternyata Pirelli adalah murid Todd, dia mengenali pisau cukur yang familiar itu. Todd menggunakan ketel berisi air mendidih di atas kompor untuk memukul kepala Pirelli. Pelayan laki-laki itu mendengar suara berisik di lantai atas dan berlari ke atas. Tapi dia hanya melihat Todd meminum teh dengan anggun. Tapi peti di belakangnya memperlihatkan sebuah lengan. Todd menemukan alasan untuk mengejar Toby lalu meraih Pirelli dan menggorok lehernya. Di sisi ini, Hakim Turpin ingin menikahi putri angkatnya Johanna. Bramford memperkenalkannya ke toko tukang cukur Todd. Orang tua ini mengintip gadis cantik itu setiap hari. Tubuhnya yang putih membuatnya merasa gatal semakin dia melihatnya. Namun ayah kandung gadis itu, Todd kini telah kembali ke London untuk merencanakan balas dendam. Hakim memutuskan bahwa kecantikannya harus dikembalikan. Sekali lagi, saya bertemu Bramford yang sedang memperkenalkan toko tukang cukur Todd. Mangsanya sudah sampai di depan pintu. Kebahagiaan datang begitu cepat, Todd menyembunyikan kebahagiaan batinnya. Hakim Turpin berbaring dengan patuh di kursi. Anthony bergegas masuk ke dalam rumah lagi dan berteriak keras bahwa dia akan kabur bersama Johanna. Hakim Turpin bergegas kembali untuk melindungi putri angkatnya. Ia mengetahui bahwa Todd dan Anthony berada dalam kelompok yang sama dan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah datang ke toko ini lagi. Todd dengan marah mengusir Anthony dari rumah. Namun masalah yang mendesak saat ini adalah bagaimana menangani bodi Pirelli. Saat ini, nyonya rumah memikirkan cara. Harga daging semakin hari semakin meningkat, banyak toko yang menggunakan daging mati kucing untuk membuat kue, sehingga sangat sulit untuk ditelan. Jika ingin rasa yang enak harus menggunakan daging segar asli, dan daging Pirelli segar dan gratis. Duanya berencana untuk bekerja sama. Todd siang dan malam merenovasi kursi malas. Sejak saat itu, selama pelanggan masuk ke toko, Todd memotong lehernya. Kemudian dia akan menginjak saklar, tubuh itu akan hilang secara otomatis. Bisnis roti sedang berkembang pesat. Tak satu pun tamu yang memperhatikan kepulan asap hitam yang berbau amis menyengat. Seorang wanita pengemis merasa tidak biasa dan ingin mengungkap rahasia toko roti tersebut. Tapi tidak ada yang percaya kata-kata pengemis. Di sisi ini, setelah hakim mengetahui keinginan Anthony untuk melarikan diri, dia mengurungnya di rumah sakit jiwa. Anthony tidak punya pilihan selain meminta bantuan Todd. Todd punya rencana bagus. Semua wig berasal dari rumah sakit jiwa. Agar Anthony bisa berpura-pura menjadi pedagang rambut dan menyelamatkan Johanna. Dan Todd menulis surat keluhan untuk dibawa Toby ke Turpins. Menulis bahwa Johanna ada di tempat pangkas rambut. Dengan begitu dia berhasil memikat hakim ke dalam gua. Namun Toby segera mengetahui bahwa tempat pangkas rambut tersebut bermasalah, pelanggan hanya masuk, tidak keluar.
Toby menceritakan kisah ini kepada Lovett, dan menyarankan dia untuk pergi. Tetapi anak laki-laki itu tidak mengetahui bahwa keduanya berada dalam kelompok yang sama. Lovett takut dengan wahyu tersebut, jadi dia membujuk Toby ke ruang bawah tanah dan menceritakan semuanya kepada Todd. Saat mereka hendak menyerang, Bramford kembali mengetuk pintunya. Ternyata dia mendapat kabar bahwa toko roti itu selalu mengeluarkan asap hitam, maka dia pergi untuk memeriksanya. Todd, melihat ini, buru-buru memainkan tipu muslihat dengan menipu Bramford ke tempat pangkas rambut di lantai atas. Toby menggigit kuenya dan tiba-tiba memakan sesuatu. Saat dikeluarkannya ternyata itu adalah ujung jari manusia. Baru pada saat itulah anak laki-laki itu menyadari kebenarannya. Tapi sebelum Toby sempat bereaksi, tubuh di atas terjatuh, membuatnya takut setengah mati. Todd dan Lovett turun ke ruang bawah tanah untuk bersiap membunuh. Tetapi tidak dapat menemukan Toby. Tony menyelamatkan Johanna, lalu menyembunyikannya di tempat pangkas rambut, sambil mencari Todd sendiri. Langkah kaki terdengar di luar, dan Johanna bersembunyi di dalam koper. Penyusupnya adalah bibi pengemis. Todd berbalik, wanita pengemis itu melihat Todd dan takjub. Sepertinya kita saling kenal. Di lantai bawah terdengar suara Turpin lagi. Todd memotong leher wanita itu. Dia menginjak saklar tepat ketika Turpin menerobos pintu. Todd bilang dia menemukan Johanna. Tapi saya ingin memberinya kepala yang indah. Mendengar hal tersebut, Hakim dengan santai duduk di kursi. Todd segera mengungkapkan identitas aslinya. Sebelum Hakim sempat bereaksi, sebilah pisau dikalungkan di lehernya, masing-masing pisau terus-menerus ditebas. Johanna menyaksikan semuanya tapi malah membuat keributan. Tapi Todd tidak pernah mengenali putrinya. Saat dia hendak menyerang, dia mendengar Lovett berteriak agar dia bisa menghentikan kesalahannya. Ternyata sang Hakim belum mati, tangannya masih memegangi baju Lovett. Keduanya memutuskan untuk mengkremasi jenazahnya. Namun Todd menemukan bahwa wanita pengemis itu tampak sangat familiar. Itulah istri yang selalu dia inginkan. Ternyata tahun itu istrinya terpaksa sampai gila. Sebenarnya Lovett juga mengetahui hal tersebut namun karena ingin bersama Todd, dia menyembunyikan kebenarannya. Todd ingin membalaskan dendam istrinya tetapi pada akhirnya dia sendiri yang membunuhnya. Namun sebelum dia meninggal, istrinya mengenalinya. Todd benar-benar pingsan. Dia melemparkan Lovett ke dalam oven dan mengunci pintunya, membakarnya menjadi abu. Dia sendirian, memeluk istrinya kesakitan dan menangis. Kali ini, Toby memanjat dari pipa air dan menggunakan pisau cukur untuk menggorok lehernya. Serta akhir cerita. Film ini berjudul Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street yang diadaptasi dari kisah nyata. Inggris pada abad ke-18 mempunyai seorang tukang cukur bernama Sweeney Todd. Dia membunuh lebih dari 150 orang secara total. Todd menjadi pembunuh tertinggi dalam sejarah Inggris. Kemudian ceritanya diadaptasi menjadi novel. Datang saja ke sini hari ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi.